Alhamdulillahi wa kafah, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an. Alhamdulillah, mari kita sampaikan kepada Allah. Selesai kita menjalankan tugas sebagai seorang muslim, yakni salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam mari kita kirimkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sekali lagi kita sampaikan kepada Allah, diberi kesempatan kita untuk belajar Al-Quran dan mengajarkan serta insya Allah mengamalkan Al-Quran. Tinggal di awak menghafal dan mentadabburinya lahirkan. Kita pelajari Al-Quran, kita ajarkan Quran, kita renungkan isinya, kita amalkan Al-Quran dan kita dakwahkan. Mudah-mudahan bukan kita yang disindir di Allah dalam surah Al-Furqan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Sesungguhnya umatku, kata Nabi kita Nabi Muhammad, menjadikan Al-Quran sesuatu yang nyo jauhkan darinya, nyo hijrahkan darinya, nyo asingkan dari mereka. Jadi pengaduan Nabi di akhirat kelak kepada Allah, ya Allah, umatku mengasingkan dirinya dari Al-Quran. Apa makna mengasingkan? Tidak membaca, tidak mentadabburi, tidak menghafal, tidak mengamalkan dan tidak mendakwahkan. Artinya nyo jauh dari Quran. Padahal dalam surat Ar-Ra'du diingatkan Allah bahwa ternyata andaikan ada bacaan, yang bacaan itu bisa orang mati diajak bicara, gunung bisa pecah, maka itulah dia Al-Quran. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil au kullima bihil maut. Andaikan adalah sebuah bacaan, dengan bacaan itu bisa gunung melatihkan. Wa suyirat bihil jibal wa qutti'at bihil wa kullima bihil maut. Diajak bisa orang mati diajak bicara. Apa itu? Itulah dia Al-Quran. Sebegitu dahsyatnya, dan Bapak dan Ibu-ibu, lebih sejuta huruf, kata Imam An-Nawawi, yang ada dalam Al-Quran, yang hariko jadi bacaan wajib di awal, jadi bacaan yang istimewa, yang saban waktu kita tak pernah berhenti membaca Quran. Kalaupun orang tak pegang mushaf misalkan, sudah ada di HP kini ko, lah ada misalkan di dinding-dinding ditulis orang, sedang duduk awak baca juga, itu sama kita baca Quran. Di sama-sama duduk awak ada misalkan dinding yang kantua misalkan, di bawahnya misalkan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, kita baca itu sudah sedang membaca Quran kan? Atau misalkan awak di rumah sakit, awak baca wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau saya sakit Allah lah yang menyembuhkanku. Ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara misalkan, ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam, awak baca itu sama sedang membaca Quran kan? Di mana saja tulisan-tulisan itu awak baca misalkan, itu bahagian dari awak sedang membaca Al-Quran. Mungkin awak tidak bisa baca pegang mushaf karena sibuk kali, atau memang sudah ada yang simpel seperti di HP, sedang duduk awak buka Quran, awak baca.
Atau paling tidak bagi awak yang tidak ada bacaan tambahan, minimal membaca Quran dalam salat kan. Lebih baca Quran dalam salat. Paling kurang Al-Fatihah kan. Nah, paling kurang tu kan. Indah nadi baca Qul huwallahu inna a'tayna wal asrina lain, paling indah Al-Fatihah kan. Kata para ulama, Al-Fatihah itu jumlah hurufnya 143 huruf kan. Ditabaco dia awak Al-Fatihah, tabaco dia awak 143 huruf. Andaikan awak baca 10 kali, kalikanlah segitu, kalikanlah sebanyak itu. Fadilah yang disediakan di Allah kan. Karena itu karena memang Allah muliakan kita, berikan kesempatan belajar mempelajari Al-Quran, kita syukuri nikmat yang sangat besar nangko. Apalagi bapak dan ibu-ibu satu persatu Quran wak baca. Terlepas seberapa besar kemampuan kita menyerap dari yang kita baca, paling tidak awaklah berusaha bahwa awak sedang mempelajari, merenungkan isi Al-Quran, dan itu kita bawa dalam kehidupan awak. Sebagai bahagian akhir kajian dari surat Hud, kita kaji kandungan dan pesan surat Hud. InsyaAllah minggu depan kita kaji surat Yusuf. Baik Bapak dan Ibu-ibu, kandungan dan pesan dari surat Hud 123 ayat sudah kita kaji. Yang ingin Allah sampaikan ke kita tentang makna-makna yang ada dalam surat Hud. 123 ayatnya tergolong surat Makiyah, di mana kandungannya penguatan akidah dan tauhid. Bercerita tentang banyak para nabi, menjelaskan kehidupan umat sebelum kita. Di surat Makiyah itu ciri khas utamanya menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang tauhid. Hal yang sama juga itu yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Karena semua nabi dan rasul itu memiliki misi yang sama, mengajarkan umatnya bertauhid. Tema utama dari surat itu adalah bagaimana keteguhan iman dalam menjalani hidup. Semula seluruh kisah yang ada dalam surat Hud tergambar dalam fikiran awak hari kini, bahwa ternyata para nabi dan rasul itu adalah orang yang sangat teguh imannya dalam menghadapi berbagai terpaan dan cobaan. Banyakkah ujian? Sangat banyak sekali. Nabi Hud alaihi salam, mereka nabi mampu menghadapi cemoohan, bahkan penolakan, bahkan persekusi dari orang-orang yang durhaka kepada Allah, di mana Nabi Hud alaihi salam dan umatnya diasing dan seterusnya. Itu tema utamanya, mengajarkan keteguhan iman yang mesti dimiliki dalam menjalani hidup. Jauhi dia hal-hal yang tidak baik, karena iman itu akan mengamankan awak. Iman yang kita miliki memberikan keamanan dan kenyamanan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Kalau kita baca zaman Nabi, betapa luar biasa perjuangan para sahabat. Sahabat manapun Bapak dan Ibu-ibu, ujian yang mereka hadapi sangat berat. Apakah meninggalkan rumah, apakah meninggalkan keluarga, apakah meninggalkan jiwa, rohnya berpisah dengan, itu hal yang dialami oleh para sahabat. Apalagi di awal-awal Islam, mereka Bapak dan Ibu-ibu menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Di saat mereka tak ada dinya tampai mengadu selain kepada Allah, nya mampu hadapi itu. Maka di akhir surat Al-Kahfi, orang yang akan masuk surga Firdaus itu adalah orang yang teguh imannya, tidak menduakan Allah dengan yang lain.
Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih. Sia yang ingin kotiko basobo jo Allah pertemuannya menyenangkan, falyamal amalan salihan, syaratnya wajib beramal saleh. Di orang yang ingin pertemuannya dengan Allah pertemuan yang menyenangkan, falyamal amalan salihan, syaratnya mestinya beramal saleh, walyamal amalan saleh wala yusyrik bi ibadati rabbih abada, dan inyo tidak menduakan Allah dengan lain. Kesabaran dalam menghadapi dakwah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makna keadilan Allah, ado masonyo umat itu ketika durhaka sudah berkelebihan, maka Bapak dan Ibu-ibu diberikan hukuman, bahkan azab di dunia. Makanya di akhir bagian akhir surat Hud yang kita bahas iko, Allah sedangkan kalaulah ambo inginkan, kalau ambo menginginkan umat iko jadi satu, maka satulah umatku. Ya. Andaikan ambo inginkan umatku tidak terpecah belah, cie saya umat dunia ko, maka seluruh umat di dunia ko satu saja kan. Tidak ada duanya umat. Tapi Bapak dan Ibu, karena sudah ketetapan dan ketentuan Allah, maka umatku terpecah belah menjadi banyak kan. Tak usah awak lihat-lihat jauh ke daerah lain, di awak saja misalkan. Sudah sangat banyak Bapak dan Ibu-ibu terjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok, dan bahkan ada yang sampai bertolak belakang kelompok itu. Lanjut Bapak dan Ibu-ibu, surat Hud menampilkan kisah para nabi sebagai cermin perjuangan dakwah tauhid. Aku kandungannya secara umum. Ada 5 kandungan surat Hud secara umum, 123 ayat. Aku isi yang disampaikan Allah. Pertama adalah tauhid dan keimanan kepada Allah. Kau sebagai kesimpulannya di awal atas kajian surat Hud kan. Sejak awal lah diingatkan ke awak betapa Bapak dan Ibu-ibu digambarkan ke kita tauhid itu kan menyelamatkan kita. Tauhid itu prinsip hidup di awak. Akidah itu kewajiban yang mesti kita perpegangi. Ya. Dan itu yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Yang kedua adalah kisah para nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib dan Nabi Musa. Ikulah 7 nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah dalam surat Hud. Ya. Bapak dan Ibu-ibu, ada 7 nabi dan rasul yang diceritakan oleh Allah. Dan kalau boleh kita katakan itu fenomena sosial Bapak dan Ibu-ibu. Apa tuh Bapak dan Ibu-ibu? Karena memang satu Bapak dan Ibu-ibu sangat banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang dulu terjadi dan memungkinkan berulang kembali. Nabi Hud misalkan, beberapa ratus tahun sesudah Nabi Nuh alaihissalam meninggal dunia, dan beberapa ratus tahun sesudah terjadi banjir bandang yang luar biasa, maka Nabi Hud alaihissalam menjadi seorang rasul yang mendakwahi umatnya, yang Bapak dan Ibu-ibu mereka diajak kembali bertauhid. Tapi ternyata nasibnya sampai sama jo Nabi Nuh alaihissalam. Banyak orang yang diajak, tapi banyak yang menolak kan. Banyak orang yang diajak. Bahkan kata sebagian ulama mufassir katakan, bara banyak umat Nabi Hud alaihissalam hampir sama pula dengan jumlah umat Nabi Nuh alaihissalam kan. Sebab itu berat perjuangannya kan. Di awal alhamdulillah hari kini agama Islam secara umum di dunia, orang beragama Islam semakin hari semakin banyak kan. Bahkan diduga diperkirakan di orang tahun 2045
Bapak dan Ibu-ibu, jumlah terbesar agama di dunia adalah agama Islam kan. Di awak jumlah banyak jo kininya. Tapi seperti buih gitu orang. Jumlah awak banyak. Awak masih 80% sekian umat Islam Indonesia kan. Tapi Bapak dan Ibu-ibu awak tidak berdaya kan. Nah, itu terjadi hari ini Bapak dan Ibu-ibu kan. Nah, di seluruh dunia umat Islam semakin banyak. Di negara barat yang dulu menolak agama Islam, kini relatif sudah banyak yang bansu-bansu masuk Islam. Apa yang dialami oleh para nabi dan rasul? Ya, semula Nabi Saleh, semula Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Musa. Masing-masing mereka kok mengalami persoalan yang sama, penolakan dari umatnya. Sezalimnya Fir'aun misalkan. Sebegitu zalimnya Fir'aun. Tidak ada yang mengambilnya untuk untuk melakukan yang nyo inginkan. Bahkan Fir'aun itu dikatakan tagha, udah melampaui batas ketentuan agama. Sudah bakal lebihan bana jaiknya. Fir'aun Bapak dan Ibu-ibu sebegitu dahsyatnya durhakonya kepada Allah dan sebegitu zalimnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kebenaran, tidak semua orang belum mengikuti apa yang diajarkan oleh Musa alaihissalam. Baik, yang ketiga adalah sunnatullah. Makna sunnatullah itu kehancuran kaum yang zalim karena kezalimannya. Kita temukan dari kisah para nabi dan rasul dalam surat Hud. Oh, ternyata karena kezaliman mereka lah Bapak dan Ibu-ibu. Karena kezaliman mereka, akhirnya Allah hancurkan mereka karena keangkuhan dan kesombongannya. Yang keempat Bapak dan Ibu-ibu adalah penghiburan bagi Rasulullah di tengah penolakan kafir Quraisy. Yang kelima, penegasan ibadah dan tawakal di akhir surat. Bagian terakhir kok nanti kita bahas agak mendalam sebagai penutup dari surat Hud kan. Bahwa penegasan ibadah, tawakal dan sabar, trilogi gitu istilahkan dalam menjalani kehidupan. Iko penting wak paci elo-elo Bapak dan Ibu-ibu sebab kita nanti mampu menjalani hidup dengan baik. Iko bahagian akhir ayat 123. Ibadah, sabar dan tawakal, trilogi jalani hidup. Tiga kok kita ilmui, kita amalkan, kita pakai dalam hidup awak. Karena Bapak dan Ibu-ibu dilihat dari sisi kandungan, iko ditutup di bahagian akhir kan. Di ayat yang 123, tiga hal kolah modal di awak dalam menjalani dan menata kehidupan. Toh misalkan godaan yang sangat besar, cobaan yang sangat berat yang dialami oleh para nabi dan rasul, tiga hal kok untuk menata dan menjalani hidupnya kan. Baik Bapak dan Ibu-ibu, keistimewaan surat Hud kan. Ada 4 kita tampilkan dalam pembahasan awak kini. 1, menampilkan pola dakwah Nabi secara utuh kan. Ini Bapak dan Ibu-ibu, dakwah itu berbeda dengan tablik. Mau awak ngaji kini ko, ambo sebagai mubalik. Aktivitasnya namanya tablik. Ya. Tapi yang wajib masing-masing awak ko menjadi dai, mengajak orang ke yang benar. Meskipun tidak mubalik, tapi kita wajib jadi dai kan. Maka kalimat dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Di Bapak dan Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, masing-masing awak wajib menjadi dakwah, menjadi dai. Aktivitasnya adalah berdakwah kan. Kau tiba di rumah
Ado nantaranga dia awak naingi dia awak sampaikan ke anak ju suami awak sudah berdakwah kan. Wak baca ayat, baca terjemahannya, ko baca tafsirannya, baca pemahaman ulama, lalu wak sampaikan ke suami awak. Sampaikan ke anak cucu awak. Awak dengar ceramah guru-guru hebat di YouTube misalkan, kita dengar ceramahnya, lalu ceramah itu kita sampaikan lo ke orang. Ambo dengar di Ustaz A ceramahnya mau dikuahakan. Wa amalkan dalam hidup awak, tu namanya berdakwah kan. Nampak dia awak disimpang anak muda laki-laki padusi duduk berdampingan. Yang wak duga mereka tidak beradik kakak, tapi mereka seperti orang sedang bermesraan. Awak kecen kenyo doso gadang kona, tu sudah berdakwah ibu-ibu tu kan. Ado nampak dia awak anak muda kini yang inyo bergonceng-goncengan anak SMP yang bukan beradik kakak dugaan awak, tapi dari perilakunya seperti orang yang sedang berpacaran melakukan maksiat. Wak sampaikan kenyo jan mode kona malatui gunung dek karajo kalian mereka. Oh dia hariaknya lo amai-amai. Ku gaik ndak tahu kau mah. Kamu dia itu anak muda kini. Diajarkan kinyo. Oh dalam posisi itu biarlah man ra'a minkum munkaran. Sianan melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadi. Rubah dengan tangannya, kekuasaannya. Ananado dinyo rubah. Fa'ilam yastati, kalau dak taluk do merubah dengan tangan kekuasaan, maka dengan fabilisani, dengan lidah saja. Kalau ternyata dengan lidah juga tak bisa, maka paling rendah itu adalah dengan hati. Dzalika adhaful iman. Itulah iman paling lama. Artinya secara bertingkat Bapak dan Ibu-ibu, dengan lidah, dengan kekuatan, dengan tangan, dengan hati, itu secara bertingkat Bapak dan Ibu-ibu, kita sudah berdakwah kan. Contoh misalkan awak sedang makan di rumah, sedang makan bersama. Ternyata anak awak menyambo samba misalkan di ujung sana. Samba di situ ndak minta tolong doh, dia ambilnya seorang. Sehingga di lingkupnya samba aja badannya kan. Kalau berkutu lah jatuh kutu ke samba kan. Ajarkan kanyo Nabi majarkan kalau makan ambillah nandake dia awak kan. Kalau ndak bisa do kecean kau minta tolong ke orang, sampai kan kau orang minta tolong jambu samba itu. Ado dia awak sedang mengaji, kau sedang minum, ado nak minum dengan tangan kiri misalkan. Mungkin karena kebiasaan, bukan disangajonya. Tapi adalah biasa mode Tuhan. Kadang-kadang lama saya orang minum tangan kiri kan. Mungkin biasa tangan kau kanan aktif kok karajo, kau manuli, kau manga sedang karajo pacik je minum kan. Kecean kainyo. Nabi suruh awak minum dan makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan kan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali. Karena setan makan dan minum dengan tangan. Itu dakwah pada Nabi. Kan? Kalau do pak bertanya, marokok apa dengan tangan apa tangan kiri? Kenapa Bapak tanya-tanya? Kalau makan fa inna syaitan kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Fa inna syaitan ya'kulu wa yashrabu bisimali, karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kalau ada orang makan dan minum dengan tangan kiri, berarti nyom mencontoh perilaku setan kan. Ibu kan ada dong makan tangan kiri tu kan. Biasanya orang kalau nyoki dua kan makan tangan kiri kan. Kalau cebok tangan kanan. Tu orang ko kalau kidua kan sado tangan kiri kan.
cebok tangan kirinya, makan tangan kirinya, nuli tangan kirinya. Akhirnya bagi dia tangan kanan untuk elo-elo dan kiri untuk bagian yang lainnya kan. Ya kan. Nabi itu dakwah padanya. Jadi menampilkan pola dakwah para nabi dan rasul kan. Dan kita tahu Bapak dan Ibu-ibu, masing-masing para nabi dan rasul memiliki karakteristik tersendiri dalam berdakwah dan menyampaikan agama ke umatnya. Yang kedua, Bapak dan Ibu-ibu, seimbang antara rahman, azab, harap dan takut kan. Maka jamaah rahimakumullah, orang yang didekatkan kepada mereka rahman, maka jauh dari mereka azab kan. Orang yang dekat kepada mereka rahman Allah, saat yang sama jauh dari mereka azab Allah. Karena jawab kini Bapak dan Ibu mengundang rahmat, kasih sayang Allah ke kita kan. Siapa yang disayang dia Allah, kalau nyo menyayangi Allah dengan menjalankan tuntunan syariat kan. Sianan mendapatkan kasih sayang, nyo berkasih sayang antar sesama man. Sia yang dapat rahmat Allah, orang yang mampu menghadirkan sayangnya Allah kayaknya kan. Sama dengan harap dan takut, khauf dan raja. Kau Bapak dan Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah jusima. Yang ketiga adalah menekankan keteguhan dalam menghadapi ujian. Ini jamaah rahimakumullah, salamu wa idwi, salamu tu awak menghadapi banyak cobaan dan tantangan. Maka butuh kesabaran Bapak dan Ibu-ibu. Butuh dia kesabaran. Ayat yang masyhur wak dengar di guru wak menyampaikan wasta'inu bis sabri was salah. Minta tolonglah ke Allah melalui sabar dan berdoa atau salat. Sering wak dengar guru innallaha ma'as sabirin. Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar kan. Ya kan? Jadi selalu kalimat itu diulang di guru awak mengingatkan ke kita. Karena memang banyak persoalan dan dinamika hidup yang kita jalani, yang butuh menuntut kita dalam menghadapi kesabaran. Ya kan? Bagi awak orang-orang yang beriman, tak pernah berhenti cobaan dalam hidup awak. Apakah cobaan dalam bentuk mendapat atau cobaan dalam bentuk kehilangan? Ujian sadonya kan. Diuji awak dalam hidupku. Jadi memang dalam menekankan keteguhan hati dalam menghadapi ujian dan persoalan hidup. Kau Bapak dan Ibu-ibu penting awak pahami bahwa ternyata betapa banyak cobaan yang kita hadapi dalam menjalani hidup nanti. Makna Bapak dan Ibu-ibu, saudara, bahwa ternyata dalam awak jalani hidup jangan pernah lupa awak Allah Sang Pencipta menguji awak dalam rangka menentukan siapa yang benar imannya atau tidak. Makanya kata Nabi, sungguhnya orang mukmin itu kalau diuji, ya diuji itu dalam rangka mangkik derajatnya, mapuih dosanya kan. Di awak Bapak dan Ibu diuji di Allah gunanya supaya diangkit derajat awak dan dan dihapuskan dosa awak kan. Itu manfaat ujian kan. Maka tidak ada orang yang tak diuji kan. Misalkan ada orang yang anaknya banyak sangat kan. Ujiannya banyak anak kan. Atau orang yang tidak punya anak sama sekali, ujiannya itu pula kan. Atau orang yang kini miskin sangat, itu ujiannya kan. Atau orang yang kaya mengulindak sangat, ujiannya itu pula kan. Orang yang berilmu, ujiannya itu pula kan. Ujian orang yang bodoh itu lo ujiannya kan. Jadi masing-masing awak menghadapi ujian. Bahkan prasyarat masuk surga wajib sabar dalam menghadapi ujian kan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin kan. Disabar wak madu ujian kan. Bagi ibu-ibu yang kebetulan suaminya sudah ndak ada, itu ujian kan. Ibaratnya orang bergandengan berdua,
awak ompong sana dia nak. Itu ujiannya. Papa mereka, papanya jarang kan. Papa kalau labih bininya cari baru kan. Kan. Kalau ibu kan tak mau ya. Pi papa misalkan ujian kan. Tu lu dah. Makanya di Minang tu kecil kalau orang nikah, kalau orang nikahnya 3 level yang nyo hadapi. Ada masuk level itu level berkasih sayang. Atau ujiannya pada saat berkasih sayang itu. Ya kan? Masuk berkasih sayang kan. Ya kan? Di bawahnya masuk awak berkasih kan. Sudah masuk berkasih, masuk berkisah. Habis masuk berkisah, masuk berkasuah kan. Itu di Minang sebut orang kan. Bila masuk berkasih tu ketika masih muda-muda, ujiannya sedang masuk itu pula kan. Berjalan seketik tata ruang bini langsung bangi ke batu kan. Tak mengerti kerana bini dia. Wah bini nanele kan. Ini masalah aja. Batu lu nambah bangi kan. Itu masuk berkasih. Rancak sadualahnya kan. Abih itulah lagi anak masuk berkasih, masuk berkisah. Di mana tinggal awak, karaju awak, di mana awak sekolah, sia minantu awak dan seterusnya. Sampai beranak, sampai bercucu kan. Allah mulai bercucu, tu masuk bakasuh lagi kan. Ibu pula mulai mengasuh. Ingat kalau mengasuh awak, tak boleh bangi-bangi kan. Kalau mengasuh awak sedang makan awak, anak, bangi kan anak. Tak mengerti, ama makan, je. Udah itu kan anak. Tak kan, senyum saja kan. Bertukar baju lah baju rancak pi balik, pipis anak di baju, bangi kan anak. Senyum dia kan. Tu namanya masuk mengasuh kan, ya kan? Awak sedang Awak sedang salat, ternyata anak onjek-onjeknya bangi awak kan anak. Dikabik anak sudah tu. Dia saja kan senyum saja. Sadonya masuk sedang mengasuh. Ujiannya karena kejiwa tamat dalam menghadapi ujian. Itu membadani keteguhan awak dalam menghadapi ujian kan. Sadonya ibu dapat diuji awak dengan kan. Ya kan? Ketika awak dalam keadaan letu pada ujiannya itu pula kan. Kan jarang Pak Dewa di usia-usia tua orang yang sampai batangkanya laki bini jarang Pak Dewa kan. Nampak Dewa kadang-kadang semakin tuanya semakin senangnya, semakin mesranya berjalankan. Itu ibu-ibu kan, Pak kalau ke pasar pacik tangan bini kan. Pacik gandeng tangan bini kan. Ya kan? Kenapa? Awak masuk mengasuh kan? Ya kan? Kalau sedang duduk awak berdua sedang mau tahu-tahu kok, walaupun saya kan tuiknya, aja banginya. Nikmati saja. Ganti irama dia awak kan, ya kan? Awaklah sedang mengasuh kan. Ujiannya di situ. Apalagi dalam berdakwah, apalagi dalam jalani hidup kan. Ingat ibu dan bapak semakin tua awak kuasa makin awak mendekati pintu kubur tu jalan tak? Usia saya orangnya tiba masuknya tu kan. Jangan-jangan bapak dan ibu-ibu awak suami isteri tu tinggal awak seorang lebih kau kan. Itu lo ujiannya kan. Makanya banyak ibu-ibu di luar sana nyo dia lah meninggal dulu pada inyo ditinggalkan. Ayo bapak. Dia lain apa tanah. Kan mau kejadian ibu di sini kan posisi kau tak tahu mana kan. Kalau ibu di luar sana nyo takut inyo ditinggalkan seorang. Biarlah nyo meninggal dulu pada inyo ditinggalkan suaminya kan. Karena nyo ditinggalkan suami tak siapnya do kecilnya ditinggalkan suami. Yakin mau ibu-ibu si kom biasa mau kat tiang tu kan. Ujiannya di situ kan.
Biarlah nyo meninggal dulu pada nyo ditinggal suami kan. Ibu-ibu nama nang ketujuh. Ibu meninggal dahulu atau ibu meninggal kemudian? Biar kemudian. Ayo. Iya, ancak lah. Biar suami dulu. Iya. Lainnya. Baik Bapak dan Ibu. Lanjutkan ya, karena kaji awak belajar awak dari para nabi dan rasul, aduh luar biasa. Makanya memang kata kunci dalam surat itu luar biasa. Dalam surat itu pada ibu-ibu diingatkan di Allah ke kita kan. Baik apa, kenapa dinamakan surat itu dengan surat Hud? Dinamakan surat Hud ada kisah Hud ayat 50 sampai 60. Nanti hayati dia awak. Karena umumnya Bapak dan Ibu surat itu, surat manapun dalam Quran, surat itu ada kisahnya atau ada penyebutan nama itu dalam Al-Quran itu, dalam surat itu kan. Misalkan surat An-Nasru, idza jaa nasrullahi wal fath. Ada An-Nasrunya. Misalkan surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Ya kan? Misalkan Al-Baqarah, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Ada kalimat itu dalam surat yang disebutkan. Hanya beberapa surat Bapak dan Ibu-ibu penyebutan nama surat tidak disebutkan istilah atau nama itu dalam surat itu kan. Misalkan surat Al-Ikhlas. Ada tidak dalam surat Al-Ikhlas kata ikhlas? Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sebut ikhlas kan. Atau Al-Fatihah, lai Fatihah dalam surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iya kan waladdallin. Ada Al-Fatihahnya? Ada. Tapi secara umum semua surat ada kata-kata itu dalam surat yang dimaksudkan. Mencari kisah Hud nanti ayat 50 sampai 60 dalam surat itu. Kisah Hud menjadi poros tengah keseimbangan, keteguhan, simbol keseimbangan keteguhan dalam berdakwah. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Karena memang dalam berdakwah sangat baik cobaannya kan. Sangat berat cobaan yang dihadapi. Dan tentu bagi awak yang secara prinsip dakwah itu melekat ke masing-masing awak. Dakwah melekat ke masing-masing kita. Kalau tabligh mungkin melekat ke sebahagian orang. Karena tak semua orang bisa menjadi mubaligh karena keterbatasan kemampuannya untuk menyampaikan ilmu yang dia dapatkan. Tapi ketika berdakwah jadi identitas setiap muslim kan. Berdakwah itu identitas semua muslim. Jadi kalau dia nampak gajis, taluk dia sampaikan. Paling tidak melihat Israel yang begitu kejamnya Bapak dan Ibu-ibu, minimal kita mengatakan dalam hati, ya Allah ya Tuhan, Engkau beri balasan hal yang sama kepada Israel yang begitu kejam. Kita minta kepada Allah minimal itu. Karena Nabi katakan paling rendah iman itu adalah dengan hati kan. Di berdakwah dengan hati itu Bapak dan Ibu-ibu adalah. Jadi itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah istiqamah dan tauhid. Pelajaran dalam ayat sebagai penutup surat Hud iku Bapak dan Ibu-ibu, walillahi ghaibus samawati wal ard. Ada beberapa pelajaran di situ kan. Pertama Bapak dan Ibu-ibu, semua urusan kan kembali kepada Allah. Segala urusan yang ada di dunia aku balik ke Allah, balikkan. Segala kerajuan awak pertanggungjawabkan ke Allah. Segala gerak-geri awak dihitung sadualahnya. Dan tak ada yang tanduk di Allah dah. Baik yang nyatu maupun yang tak nyatu kan. Kalau ada seorang istri yang benci kali ke suaminya, satu waktu kopi dicampuannya jo, alah misalkan, supaya suaminya ikut sekainya taruhkan.
Masuknya ke dalam seketikan. Mungkin suami tidak tahu karena warnanya sama dengan kopi kan. Bahagia mah dikos. Atau suami sudah tu sami'na wa ta'na malakan. Ke pasarnya, pergi ke pasar kan. Ke sawah kan. Lalu yang malakan. Begitu. Karena ada je sebagian istri yang ingin suaminya patuh ke kan. Betul kan. Mungkin kita tidak tahu, tapi bagi Allah, walillahi ghaibus samawati wal ard. Sadonan gaib, tahu Allah sadwalahnya. Kenapa Bapak dan Ibu-ibu? Karena memang jangankan yang nyatu, niat hati wase itu tahu Allah. Sebab begitu Bapak dan Ibu-ibu kan. Aku pertama di awal ingin semua, apalagi Bapak dan Ibu-ibu, kita tahu urusan awak di dunia nangko ada yang mencatatnya. Ibu yang di surau kini ada catatannya. Besok kita tersenyum melihat catatan awak yang sangat panjang tiap Senin awak pengajian tafsir. Nampak dia kan. Walaupun pilaluk main ke surau kan dah. Ibas anda tu lalu lagi. Hati wo syuruk salat kan. Tu pulang lagi kan. Nampak catatan ni kan. Kecil orang yang lalu kuala menyasa muba ko lalu sekerja. Ado sadualahnya yang tukang catat. Ibu-ibu yang minum tadi ada catatannya. Yang minum tangan kiri nampak minum tangan kiri kan. Allah nyasa mau minum tangan kiri kan. Maka itu Bapak dan Ibu-ibu, jangankan yang nyatu, yang gaib itu dalam ilmu Allah. Dia awak jangankan yang gaib, yang nyatu saya awak tidak pandai kadang-kadang itu terbatasnya. Yang kedua, dua prinsip utama. Allah tidak lalai terhadap perbuatan manusia. Jadi karaju awak, maka di awal surat Ali Imran, innallaha ya'lamu ghaibas sama. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah tidak ada nan tanduk dinyo baik nan di bumi maupun di langit kan. Nampak dia Allah seraya. Sampai sebegitu dahsyatnya Bapak dan Ibu-ibu hadirin berbahagia, mesti wak sadarikan. Maka ku adolah niat awak nan salah balik awak ke jalan yang benar. Karena ingat Bapak dan Ibu-ibu, bagi Allah nampak sadwalahnya kan. Ayat ini menjadi pengunci makna seluruh ayat, bahwa cerita yang panjang. Misalkan kaum Lut yang sepertinya kan kadang-kadang tampilan awak baik, di dalamnya tidak baik. Bagi Allah tahunya yang itu. Awak laku syirik, tapi awak seperti seorang muslim juga. Allah maha tahu. Awak tidak salat zuhur misalkan, awak seperti orang taat juga, Allah maha tahu kan. Tidak ada di Allah yang tersembunyi kan. Kalimat itu Bapak dan Ibu-ibu sebagai pengunci bahwa kedurhakaan umat para nabi dan rasul mendapatkan balasan berimbang dengan perilaku dan kerajonyo. Karena memang Bapak dan Ibu-ibu itu yang cocok bagi mereka. Karena Allah maha tahu yang tanduk dari mereka kan. Itu Bapak dan Ibu-ibu kan. Makanya itu diletakkan di Allah sebagai pengunci dari pembahasan 123 ayat kan. Dalam ilmu Al-Quran ada namanya munasabah, hubungan awal dan akhir surat kan. Ada beberapa bentuknya. Pertama, awal dari surat itu adalah penegasan tauhid dan ibadah. Ayat 1 dan 2 cerita tentang itu. Di akhir surat itu seruan ibadah dan tawakal pada Allah. Itu dari sisi munasabah awal dan akhir surat. Di Bapak dan Ibu-ibu, antara awal surat Hud dengan akhir surat Hud nyambung. Cerita ajakan kepada umat manusia agar mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seruan ibadah dan tawakal.
Awal dan akhir surat saling berkaitan, membentuk bingkai tauhid kan. Penting kan? Awal dan akhir suratnya majak orang mengesahkan Allah. Makanya benar sejalan dengan surat itu surat Makiyah. Surat yang turun sabalun Nabi hijrah ke Madinah. Bara banyaknya orang di situ dan bara banyaknya keluarga Nabi. Bara lamonyo Nabi di sinan. Tapi ternyata ajakan tauhid yang disampaikan kepada mereka tidak malakit di awal dakwah Nabi itu. Harus Nabi ninggalkan kota Mekah, kampung halaman, layaknya di sinan, gadangnya di situ kan. Ya. Tapi ternyata Bapak dan Ibu-ibu, dakwah itu tidak mereka terima dengan sepenuh hati kan. Akhirnya apa perintah agama? Pindah si kaum Muhammad, pai daerah lain supaya engkau situ bisa ajaran agama yang engkau terima dulu. Pada ibu-ibu, itulah bagian terakhir dalam kajian awak yang kita bahas tadi. Iko trilogi jalani hidup. Kau penting dia awak. Ketika awak jalani hidup, tiga kau paci elo-elo. Tiga tu paci pada ibu-ibu, satu ibadah. Karena awak lahir ke dunia untuk itu kan. Awak lahir ke dunia tidak jadi pejabat dah di muka si Allah. Kok lahir jadi pejabat bonusnya kan. Awak lahir ke dunia tidak jadi orang kaya dah. Kalau kebetulan jadi orang kaya bonusnya. Awak ke dunia nangko bukan awak jadi terkenal. Kok terkenal awak tu bonusnya. Tapi ke dunia nangko tujuan awak ada untuk beribadah kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ndak ambo ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kamu. Iko mangko diletakkan di bagian akhir. Apa ci dawa elo-elo? Apakah ibadahnya mahdah? Ibadah ghairu mahdah. Paci elo-elo di awak bapak dan ibu-ibu supaya iko jadi modal di awak dalam menata dan menjalani kehidupan. Ingat bapak dan ibu-ibu, ndak ada gunanya awak ke duniaku kalau ndak untuk itu kan. Makanya wajar dipersamakan manusia dengan banyak binatang dalam Quran. Kenapa? Ada kesamaan sifatnya. Manusia seperti kera, manusia seperti babi, manusia seperti wawau, manusia disamakan seperti keledai, manusia disamakan dengan al-an'am binatang ternak. Kenapa begitu? Ada kesamaannya kan. Bahkan Allah sebutkan balhum adall, bahkan lebih sasik dari binatang ternak kan. Binatang ternak bapak dan ibu-ibu tidak pernahnya melanggar fitrahnya kan. Tidak ada kambing jantan mau nikah dengan kambing jantan kan. Tapi ternyata ada manusia jantan nikah dengan laki-laki jantan kan. Kan agak heboh terakhir kok mantan seorang pejabat yang diduga tertangkap melakukan yang salah kan. Orang Sumatera Barat kan. Itu bapak dan ibu-ibu hadirin berbahaya. Bagi awak hari kini, kalau ada orangnya balhum adhan lebih sasik dari binatang. Ya kan? Mana ada bapak dan ibu-ibu binatang ada ikan rutiang tu dalam air. Ikan rutiang tu bapak dan ibu-ibu apapun yang terkenal jahitnya, rutiang tu tak pernah menzinai anaknya kan. Tapi berapa banyak hari kini apa-apa yang sudah menzina. Kau disebutlah sudah Pak Rutiang kan. Marah banyak hari kini bapak dan ibu-ibu buaya tu ibu-ibu dapat kalau dapatnya saya dapat di luluannya kan. Di luluannya. Tu makanya buaya kalau masih dalam airnya tidak akan pernah memakan kan. Keluarganya. Tapi kalau lah jadi buaya daratnya itu nan bahaya sangat kan. Pokoknya di Jawa simbol kebencian dia buaya tu kalau baraliknya dibuatnya kue buaya kan. Kau dimakannya sama-sama jadi keluar buaya darat kan. Maka benar katakan balhum afdal kan. Kalau itu bapak dan ibu-ibu hadirin berbahagia, ibadah itu adalah tugas utama awak kamari kan.
Di kalau ndak beribadat kamanga awak kamari. Kambing kalau mati besok ndak dong masuk neraka kan. Di manusia aja lah kalau matinya. Dua pilihan surga atau ndak neraka kan. Ndak do separuh surga, separuh neraka. Ndak do tu kan. Ndak ada pilihan ketiga. Atau ndak masuk surga, ndak lo masuk neraka. Hilang seroman ayam saya. Ndak lo ada kan. Kan. Pilihan hanya dua. Kalau itu pemadan ibu-ibu, ku penting di awak, ke dunia nangko, awak tugas awak adalah beribadat ke Allah. Yang kedua pemadan ibu-ibu, dalam jalani hidup, jalani dia dengan penuh kesabaran. Karena cerita tadi, bahwa awak hadir ke dunia, menghadapi ujian wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan nan disenangi jiwa atau nan dibenci di jiwa, baik nan katuju atau nan tak katuju, ujian kawak sadolahnya kan. Di awak ke dunia ko dalam rangka menjawab soal kan. Cuman kadang-kadang soalnya agak sulit kan. Payah awak jawab kan. Kalau kadang-kadang soal ko lain mudah di awak, enjoy awak menjawabnya kan. Tapi ada dia kadang-kadang sulit, agak takarik dia. Bako dia ambonan mode koko kan. Lanjut yang ketiga adalah tawakal. Ko kalau boleh awak ambil kesimpulan, iko inti dari surat Hud. So jelaskan dari awal, banyak kisah, banyak cerita. 6 nabi dan rasul yang kita bahas tadi. Kemudian ibu-ibu, tawakal iko adalah kata kuncinya. Atau pakai dia wak tiga ko, bertawakal wak kepada Allah, sabar wak jalani hidup. Jadi kalau ibu-ibu menghadapi suami yang bermasalah, sabar adanya, senyum saja. Pak model dulu, kalau dapet istri yang cerewet, sabar saja, anggap kasih kusui saja kan. Kasih rusak kan, dia salah kan, ya kan. Kalau nyong bangi-bangi basi-wasi kan. Ya kan. Abang belum lalu kan. Abang belum manjek ke kata loteng pokoknya sabar. Sulit hidup awak kini, sabar awak ibu dan bapak kan. Karena banyak orang yang lebih sulit pada awak kan. Sakit awak hadapi dengan penuh kesabaran. Itu tawakal. Mana tawakal? Menyerahkan dan menggantungkan diri kepada. Hati goko pakai ndak nyoko. Karena minimal iko ilmu awak kan. Wah, kajian kita dalam surat Hud dikunci di Allah dengan trilogi jalani kehidupan. Beribadat yang sempurna. Cocokkan dengan yang diajarkan Nabi. Jangan wak buik-buik seorang beribadat dia wak. Ajakan pakai dia wak. Dua sabar menghadapi persoalan hidup. Yang ketiga tawakal wak kepada Allah sebagai bentuk tugas kita sebagai seorang hamba Allah. Mudah-mudahan tak pakai tak amalkan dalam hidup awak. Wa tadabburi khatam awak satu surat Hud kan. Hampir awak lebih awak setahun mengajinya, khatam di awak surat Hud kan. Paling tidak kita khatamkan di jiwa awak. Wa ulang-ulang je surat Hud tu balik 123 ayat dalam surat Hud iko kita tadabburi dengan 3 hal kata kunci dalam ayat. Mudah-mudahan barakat manfaat jadi amal saleh di awak. Mudah-mudahan surat Hud memberikan syafaat ke awak nanti di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.